Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya resmi mengumumkan bahwa Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus korupsi berupa suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku. Namun sampai sekarang Harun Masiku masih belum ditangkap dan masuk daftar pencarian orang alias DPO. Sontak penetapan tersangka Hasto yang terbilang kilat dan berdekatan dengan waktu pemecatan Jokowi sebagai anggota Partai Banteng itu menimbulkan banyak spekulasi. Benarkah murni penegakan hukum? Pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai penetapan tersangka terhadap sekjennya oleh KPK bermuatan politis. Menurut Ketua DPP PDP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, menurutnya dugaan politisasi hukum terhadap Hasto setelah mencermati pemanggilan sekjen DPP PDIP ini dimulai ketika Hasto mulai bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 akhir. Maka dari itu, Roni menduga penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto kental dengan muatan politis. Sementara Ketua DPP PDP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menilai penetapan tersangka Hasto itu menjadi bukti ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa partai berlambang banteng akan diacak-acak oleh pihak tertentu. Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri sendiri sebagai ketum partai telah mencium upaya untuk mentersangkakan sekjennya tersebut. Bahkan mantan presiden kelima itu mengancam akan turun gunung mendatangi KPK jika Hasto ditangkap. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya, ujar Megawati, Kamis 12 Desember. Lantas pertanyaannya, kenapa KPK baru sekarang menetapkan Hasto sebagai tersangka? Padahal kasus ini sudah berlangsung sejak tahun 2020. Apakah murni penegakan hukum atau politisasi hukum? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Setio Budianto, mengungkapkan alasannya bahwa penyidik baru menemukan bukti keterlibatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu belum lama ini. Bukti tersebut diperoleh dari pemeriksaan, penggeledahan, sampai penyitaan barang yang dilakukan penyidik KPK. Ini karena kecukupan alat buktinya, ujar Setio di Jakarta, Rabu 25 Desember. Menurut Setio, Hasto memiliki peran vital dalam kasus dugaan penyuapan tersebut hingga membantu pelarian Harun Masiku, kader PDP yang juga menjadi tersangka kasus ini dan kini menjadi buronan. Setio menuturkan, berdasarkan penyidikan KPK, Hasto berperan mulai dari menyediakan uang suap. KPK menemukan sumber uang suap tersebut dari Hasto. Setio juga menegaskan, tidak ada politisasi dalam penetapan sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku itu. Ia menyatakan penetapan tersangka tersebut murni dari upaya penegakan hukum. Apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya, murni penegakan hukum, tegas Setio. Jadi, menurut KPK, penetapan tersangka terhadap Hasto itu merupakan bentuk profesionalitas KPK dalam mengusut kasus, dan itu sudah sesuai prosedur yang ada.
bukan politisasi hukum lagi menurut KPK. Lalu, benarkah penetapan Hasto sebagai tersangka KPK berkaitan dengan klaim yang dikatakan elit PDIP bahwa ada pihak tertentu yang ingin mengacak-acak partai berlambang banteng moncong putih itu? Dan apakah benar ada hubungannya dengan pemecatan Jokowi dan pernyataannya? Biar waktu yang akan menguji. Kasus yang menjerat elit PDIP kali ini rupanya dinilai banyak pihak merupakan efek domino memecat Jokowi, putra dan menantunya dari keanggotaan Partai Banteng. Hingga tersebar kabar internal PDIP akan digoyang pihak tertentu saat Kongres PDI Perjuangan ke-6. Menurut pengamat politik Rocky Gerung menyebut, penetapan tersangka terhadap Hasto bukan upaya penegakan hukum. Pasalnya, nama Hasto sudah ada di KPK sejak 4 tahun lalu, saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Maka dari itu, pakar filsafat ini menyebut, penetapan tersangka Hasto merupakan bentuk pemerasan politik terhadap PDIP. Apalagi, kasus hukumnya dikejar saat Hasto vokal mengkritik kebijakan pemerintah PPN 12% dan mengkritik Jokowi setelah tak berkuasa. Nah, hal ini menurut Rocky Gerung merupakan bentuk dendam Jokowi yang berubah jadi perintah politik untuk mengacak-acak PDI Perjuangan. Sementara respon mantan Presiden ke-7 Jokowi terkait status tersangka Hasto oleh KPK, Jokowi merespon santai dan meminta untuk menghormati proses hukum yang ada. Kemudian, saat disinggung namanya ada di balik penetapan tersangka Hasto, sambil tersenyum, Jokowi mengatakan, "Hehe, sudah purna tugas, sudah pensiunan," kata Jokowi. Lantas, bagaimana pakar menilai? Pakar ilmu politik Universitas Jenderal Sudirman atau UNSWED Lutfi Mahasin menilai penetapan Hasto sebagai tersangka tidak mengejutkan karena ini hanya mengkonfirmasi isu yang sudah beredar lama atau sejak sebelum pemilu bahwa ada petinggi partai politik non-koalisi pemerintah yang akan menjadi tersangka. Tidak jauh berbeda, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Khusus Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Agus Raharjo menilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka adalah bentuk kemajuan bagi kasus yang ditangani oleh KPK. Meskipun begitu, Agus mengingatkan KPK agar tetap fokus pada aspek hukum. Walau nantinya akan ada potensi pro dan kontra yang terjadi dengan kasus Hasto. Sementara pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ardri Jonan Kusuma mengatakan bahwa penetapan Hasto dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional karena PDIP saat ini berada di luar pemerintahan. Penetapan ini lanjutnya juga bisa menjelaskan situasi yang menjelaskan bahwa ada jarak antara PDIP dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Bagaimana menurut pendapat kalian terkait penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK ini? Tentu, dari pihak Banteng akan menduga penetapan tersangka Hasto adalah politisasi hukum. Sementara dari pihak pemerintah menganggap itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Lantas, menurut kalian seperti apa?